Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita sore ini ada karena kita rindu Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita cinta Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita siapkan hati kita di depan Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita, kita tetap setia untuk memuliakan Tuhan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita juga bersyukur kita boleh ada di penghujung tahun ini, dan kita ada di bulan Desember ini, di mana kita sedang ada di suasana Natal. Itu sebabnya mari cari 2-3 orang dan berkata selamat hari Natal. Katakan kiri kananmu, katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk membawa kita masuk di dalam keselamatannya. Itu sebabnya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya di mana Engkau hadir, di sana ada lawatan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada perkara yang besar terjadi atas hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan Tuhan, kami yang putus asa dihiburkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tuntun kami dalam ibadah ini, bawa kami dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa pujian dalam hadirat Tuhan. Dia layak ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Kita naikkan pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi. Mari sama-sama berkata di depan Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh
diriku sendiri katakan di hadapan Tuhan, kemuliaan, kemuliaan. Amin. Ini pujian syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan kami baik. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari kita sembah Dia. Menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau selama-lamanya. Haleluya. Ya Rabbah ya Shananamu. Haleluya. Yesus, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Mari katakan kepada Tuhan Yesus, kita hadir di sini hanya untuk mengagungkan Tuhan, sebab Dialah yang telah memberi nafas dalam hidup kita. Nafas hanya untuk meninggikan Tuhan. Dia setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala dapat di dalam Dia yang memberi
Tetap kami percaya kepada Yesus. Mari katakan lagi di depan Tuhan. Segala dapat ku tanggung. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan. Biarkan musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami bernafas sampai hari ini oleh karena kekuatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Yesus Tuhan kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri, katakan lagi, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bangga punya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah setia dalam hidup kami. Engkau bawa kami sampai di penghujung tahun ini. Semua karena kekuatan-Mu Tuhan. Kami bangga, kami muliakan, kami tinggikan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang bersuka cita bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sungguh bangga punya Yesus. Setuju, katakan amin. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Boleh kasih salam, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Oh haleluya. Izinkan Kak saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang terus tetap setia sama Tuhan?
Tetap setia sama Tuhan. Sampai tahun depan kita tetap setia sama Tuhan. Katakan amin. Merry Christmas. Katakan kiri kanan saudara, Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Dia layak ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Ya. Mari sama-sama kita memuliakan Tuhan. Kita tinggikan dia. Haleluya. Bertepuk tangan sama-sama. Yo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Sore ini kita hanya meninggikan Tuhan, sebab dia ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Katakan di hadapan Tuhan. Yes. Sama-sama dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Angkat dua tanganmu. Angkat dua tanganmu sama-sama yuk. Muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Muliakan Tuhan. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Katakan lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Hai dan bersukaria turut seru ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Allah sembah.
puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Dia. Seluruh bumi akan datang memuliakan Tuhan. Jesus for everyone. Katakan amin. Katakan sama-sama, Jesus for everyone. 1, 2, 3. Jesus for everyone. Kurang kuat, lebih dahsyat lagi. Katakan dengan iman, 1, 2, 3. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Woo! Amin. Amin. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Mari kita tinggikan Dia lagi. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam. Katakan, angkat dua tanganmu. Teramat baik, Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan lagi, Engkau baik, teramat baik. Ya, tepuk tangan sama-sama yuk. Iya, Tuhan kita yang baik. Dia turun ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Katakan di hadapan Tuhan, ya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Sama-sama, Engkau baik, teramat baik. Lagi Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik. Kami memuji-Mu sebab Engkau baik. Haleluya. Mari tepuk tangan lagi, yo. Haleluya. Katakan sama-sama, yo. Engkau. Bisa ikutin saya gerakannya? Lagi katakan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik. Lagi katakan, Engkau baik, Engkau teramat baik. Teramat baik. Katakan, katakan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Kurang keras, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan melalui hamba-Nya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Saat kami berjalan Tuhan, Kau ada di sana. Saat kami ada di tahun 2025, Kau ada di sana. Bahkan Engkau sudah lebih dulu ada di sana untuk membawa kami di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita berkata, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan iman kita berkata kepada Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita Shalom semuanya. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sebagai penasihat ajaib, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna untuk umat manusia. Disebutkan sebagai Allah yang perkasa, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sebagai Bapa yang kekal, artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi Dia sendiri akan bertindak bagaikan seorang Bapa terhadap umatnya, yaitu mengasihi, melindungi, peduli, dan menyediakan kebutuhan kita umatnya. Sebagai Raja Damai, Tuhan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus bermandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar
dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya, setelah Tuhan Yesus berseru, "Sudah selesai. Kepadanya mulah nyawaku kuserahkan." Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara, dosa kita semua. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus.
tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh baru yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya, kalau kita bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, maka akan terjadi penuaian jiwa secara global. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai orang percaya, apapun yang menjadi profesi kita, adalah untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang tahun 2033. Dikatakan bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara autentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya untuk kali yang kedua dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, dapat disebutkan
bahwa setelah amanat agung selesai, Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Sesuai yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14, bahwa setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, atau berarti setelah amanat agung selesai, baru sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai, sesudah itu baru Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada yang tahu itu kapan. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Siapa yang akan menyelesaikan amanat agung? Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, "Saya Tuhan, saya Tuhan." Saya akan mengingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan menyelesaikan amanat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, "Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini." Ada berapa banyak yang merindukan untuk ikut dalam pengangkatan? Yang rindu untuk ikut dalam pengangkatan, kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, "Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Jadi kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Natal tahun 2024 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat bahwa di sorga kita punya Tuhan Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan perbuatan kita harus sesuai dengan itu. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkanlah perkara yang di atas.
Karena Tuhan Yesus merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil. Karena mereka mengerti ya Tuhan. Mereka akan memikirkan perkara yang di atas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.